yang bagi Tuhan. Kita harus semangat dan saya bersyukur sekali. Biasanya kalau soal doa itu nggak banyak. Tapi kalau ada jemaat yang begitu digerakkan dan hadir, doa itu luar biasa. Itu dorongan Roh Kudus. Haleluya. Apalagi di tengah-tengah kota Jakarta begini. Terlalu banyak hiburan di sana sini. Apalagi udah capek kerja seharian. Lebih baik saya istirahat. Tapi mereka nggak tahu, justru di dalam doa itu kita istirahat di dalam Tuhan. Itu sebabnya mari terima kasih kepada Tuhan Yesus yang membawa saya sekali lagi. Ini kali yang kedua saya ada di sini. Dan terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala yang boleh memberikan kesempatan bagi saya melayani. Mungkin ada jemaat yang masih ingat saya dulu, ya, momen apa? Mubes atau bukan Mas ya? Saya dengan suami datang di sini dan saya momennya ini adalah Fortapnas Pelnap. Jadi kami baru habis Fortapnas Pelnap di Bogor dan saya langsung, sebelumnya itu memang saya sudah minta izin dulu ke Bapak Gembala. Boleh nggak saya numpang gitu loh, ini rumahnya jauh loh, Kupang. Soalnya nggak ada yang capcus gitu kan saudara. Tapi puji Tuhan, ya nggak usah banyak-banyak, singkat-singkat aja. Dan saat ini kita ada di momen sesudah Paskah untuk masuk kepada tanggal 18 itu kenaikan Tuhan. Jadi ini masuk dalam masa 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri. Ya, jadi 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri sebanyak 10 kali. Bukan 40 hari 40 kali, ya salah. Tapi selama 40 hari durasinya, tapi pertemuan dengan murid-muridnya dan beberapa orang baik secara banyak maupun secara pribadi itu 10 kali. Jadi saya akan membawa kepada satu peristiwa dalam penampakan Tuhan Yesus yang saya percaya ini menjadi kekuatan bagi kita di hari-hari ini untuk senantiasa kita berharap kepada Tuhan. Lukas pasal 24 ayat 13. Lukas 24, buka aja Yohanes maka langsung belakangnya dapat. Sekarang memang ada aplikasi itu. Tapi kalau lampunya mati Pak Gembala nggak bisa cas, kita di Kupang itu gitu. Jadi kita nggak bisa. Sekalipun Alkitab ada di HP. Lukas 24 ayatnya yang ke-13 ya sampai ayatnya yang ke-35. Tetapi saya ingin kita secara cepat saja supaya dalam 30 menit ke depan ini saya bisa sampaikan semua atau setengah aja. Semua ya, Roh Kudus menolong ya. Baik. Ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke 23. Saya baca mulai ayat 13 dulu. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara, 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus bukanlah dari 11 murid setelah Yudas mengkhianati. Jadi ini adalah 2 murid di luar 11 murid. Kan Yesus mempunyai 70 murid. Ya, jadi artinya 2 orang murid ini adalah murid-murid yang lain yang ketika tragedi penangkapan, penyaliban, penguburan Yesus itu menggemparkan satu kota Yerusalem. Dan ketika Yesus mati dan dikuburkan, 2 orang murid ini belum melihat dan belum menyadari kebangkitan Yesus. Sehingga dikatakan mereka pulang kampung. Ya, jadi mereka berjalan dengan satu keadaan yang lemah, letih, lesu. Mereka dalam keadaan kehilangan seseorang yang begitu mereka harapkan. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-19,
Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan dia. Perhatikan ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, ada sesuatu yang menghalangi mata kedua murid ini sehingga mereka tidak mengenal Yesus yang sudah mendekati mereka dengan tubuh kebangkitan. Padahal mereka adalah murid-murid Yesus. Dan ketika Yesus bukan saja mendekati mereka, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Bukan hanya ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, tapi muka mereka, ekspresi mereka muram. Dan Yesus bukan saja berjalan, tapi Yesus sudah bertanya. Dan mereka tetap tidak mengenal. Saudara lihat ini. Kenapa? Karena ada satu keadaan yang duka cita, sedih, kehilangan pengharapan. Bahwa mereka sebelumnya mengharapkan Yesus ini sebagai pemimpin yang akan membebaskan mereka, sebab pada saat itu orang Israel kan dijajah oleh Roma dan mereka dicekam ketakutan sebab Yesus ditangkap. Bahkan sesudah Yudas mengkhianati dan menjual Yesus, 11 muridnya sama sekali tidak bersama dengan Yesus. Sehingga mereka berdua ini sepertinya merasa kosong, hampa, sia-sia, kehilangan pengharapan. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Tidak ada lagi yang bisa memberikan satu jalan keluar. Kenapa? Karena memang Yesus spektakuler selama 3,5 tahun. Yang buta dijelitkan, yang lumpuh berjalan, yang mati 4 hari Lazarus bangkit. Kan ini gak main-main ini. Dan mereka merasa, wow, inilah saatnya engkau memulihkan bagi kami kerajaan Israel. Tapi mereka gak paham kehendak Allah. Hati-hati ketika kita sudah mulai rasa sepertinya wah ini bakal gini. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan Tuhan. Dan ketika pengharapan tidak seperti yang kita mau, ekspektasi kita terlalu tinggi padahal cara Tuhan lain, disitulah letak kekecewaannya. Dan sebagai umat Tuhan, jangan seperti 2 orang dari murid ke Emmaus ini. Lah selama ini lihat Yesus, tapi kok ketika Yesus datang dengan tubuh kemuliaan kok nggak kenal. Sudah berbicara kok nggak kenal. Pribadi yang pertama juga, tapi saya nggak bahas malam ini, Maria Magdalena pun tidak mengenal. Jangan sampai kita udah ke gereja, udah baca Alkitab, udah doa, bahkan udah pelayanan, tapi ketika Yesus datang, ketika hati kita dan muka kita muram, kita nggak kenal lagi Tuhan. Karena saya terlalu kecewa, saya terlalu sakit hati, saya mengalami kedukaan. Saya mau bersaksi, saya punya papa hari Senin kemarin baru meninggal, saudara. Tapi saya nggak ke Manado, saya justru ikut Fortapnas. Saya nangis, saya sedih. Tapi saya sudah serahkan sama Tuhan. Waktu akhir-akhir nafas ini saya yang layani, saya yang serahkan. Jadi itulah hamba Tuhan, siap dalam segala. Saya sudah tahu dia di surga, itu sudah menyenangkan saya. Gak perlu lagi saya gini-gini. Tuhan bilang, jangan engkau menangis seperti engkau tidak berpengharapan di dalam Tuhan sampai ketemu di Yerusalem baru. Itulah iman kita. Jangan karena kedukaan kita sampai gak kenal Tuhan. Lah apa yang dibaca selama ini? Saya khotbah-khotbah, kalau saya gak lakukan nanti jemaat bilang, lah ibu gemala kok malah lain yang diomongin, lain yang dibuat. Amin. Nah itu juga menjadi satu keadaan yang dialami oleh 2 orang. Sehingga mereka pulang kampung dalam keadaan muka muram. Tuhan Yesus muka muram. Saudara kalau datang ke rumah Tuhan muka muram, Tuhan tahu loh saudara. Saudara datang dengan hati susah, Tuhan tahu.
Nggak perlu kita harus curhat di medsos, karena medsos belum tentu sesuai dengan kita punya. Orang kan kadang curhatnya di medsos, padahal di medsos itu orang dengan banyak kata-kata nanti malah nyakitin kembali, ya kan? Jadi jangan curhatnya di kaki Tuhan. Nangisnya bukan sama manusia, nangisnya di kaki Tuhan. Kayak doa-doa gini itu datang, nangis sama Tuhan. Muka muram pulang sukacita, muka muram hati susah pulang dengan kelegaan. Sebab memang Tuhan bilang itu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Matius 28 ayatnya yang ke-11. Ya, sekalipun kita memang anak Tuhan bukan berarti kita kebal masalah. Ya, saya sudah bersaksi dari Senin kemarin itu papa saya meninggal. Tetapi saya boleh bersuka cita di dalam Tuhan sebab saya punya firman. Saya punya firman ya. Jadi kalau ini, Matius 11. Mari kita buka Matius pasalnya yang ke-11 supaya jemaat Tuhan semakin hari semakin mengerti firman Tuhan. Ayatnya yang ke-28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, apa? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan. Jadi kalau dalam muka muram letih lesu nggak datang sama Tuhan, nggak ada kelegaan. Jangan pergi ke mall cari hiburan, nggak. Jangan pergi nonton TV, nggak ada. Selesai TV, selesai, tapi masalah tetap ada. Tapi coba dulu di kaki Tuhan, nangis di kaki Tuhan. Roh Kudus turun atas kita. Ada bebannya, belum selesai masalahnya, tapi hatinya udah beda. Hatinya udah enggak seperti waktu sebelum doa. Nah, dua orang di Emmaus ini dikatakan sangat sedih karena kematian Yesus sampai tidak percaya kepada firman kebangkitannya. Nah, banyak anak Tuhan bilang doa-doa, ibadah-ibadah, tetapi nggak percaya firman. Kenapa saya bilang nggak percaya firman? Karena nggak alami firman itu di dalam hidupnya. Inilah yang menjadi satu kemalangan anak-anak Tuhan. Dikatakan memperkatakan firman Tuhan, tapi firman Tuhannya sepertinya di luar, nggak sampai di dalam hati, nggak sampai berdampak di dalam tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga sekalipun Yesus sudah dekat, Yesus sudah bicara, gak kenal. Seberat itukah masalahmu sampai kamu gak rasa Tuhan udah di sekitarmu. Sama seperti Elia. Ketika Elia selesai melakukan spektakuler ya, melawan nabi-nabi Baalnya Isabel di dalam kitab Raja-Raja, ancaman Isabel membuat Nabi Elia ini takut dan dia bersembunyi. Ya, dia bersembunyi di gua. Lalu dia berkata, aku mau ketemu Tuhan. Karena dia pikir Tuhan datang dengan petir. Dulu, nggak ada Tuhan di sana. Datang dengan angin kencang, nggak ada Tuhan di sana. Dengan guntur, nggak ada Tuhan di sana. Tapi ketika angin sepoi-sepoi, firman Tuhan datang. Ngapain kamu Elia di sini? Tuhan, aku udah bersusah payah gini. Tapi lihat itu. Saudara, sekelas Nabi Elia aja itu bisa stres. Yang baru menurunkan api dari langit kita, saudara. Karena apa? Karena saat itu Elia lebih mendengarkan ancaman Isabel daripada mendengarkan suara Tuhan. Saudara dengar suara tetangga yang nyakitin hati, lupa tuh firman. Ya kan? Saudara lebih dengar apa yang orang bilang komen-komen, ini firman hilang semua, marah kan, berarti udah dibunuh kan, akhirnya lupa tuh kasihilah musuhmu, berdoalah untuk musuhmu, lupa semua. Nah ini gejalanya yang gini, di akhir zaman gini, lupa firmannya sehingga tidak mengenal Yesus, tidak rasa Yesus itu. Masa Yesus hanya hadir ketika spektakuler, ketika KKN, ketika engkau duduk, masuklah kamarmu, tutuplah pintumu, dan berdoalah kepada Bapamu di surga yang tersembunyi. Maka dia akan melihat engkau yang tersembunyi. Amin. Gak usah kau pengumuman, aku mau doa ya, aku mau doa. Tapi ujung-ujungnya nih doa gak doa, tapi curhat di mesot. Gak ngalamin Tuhan. Jadi kalau udah di bait Allah, harus buka hati.
harus menyembah, harus kusyuk, harus sungguh-sungguh supaya alami Tuhan. Rasa tuh, Tuhan tuh dirasa. Kalau kekristenan gak ngalamin Tuhan, lihat pencobaan dikit nyerah, pencobaan dikit cengeng, pencobaan dikit wah gitu kan. Tapi kalau ngalamin Tuhan beda, ya beda. Nah selanjutnya apa yang Yesus katakan di dalam Lukas, kembali kita lihat bahwa Yesus marah loh saudara. Emang Yesus akan bujuk kita, sabar ya nak, kuatkan hati. Enggak. Tuhan tahu mereka sedih, tapi Tuhan malah marah. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Ya, dari Lukas 24 ayat 25. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kadang kan ketika kita dalam beban, kita dibujuk Tuhan kan. Mau rasa peneguhan Tuhan, mau dengar suara Tuhan, Tuhan bicaralah Tuhan, bicara Tuhan gak bicara, kita ngomong tambah lagi 1 jam, tambah puasa 3 hari. Tapi yang sebenarnya Tuhan marah, hei bodoh, kita kan gak mau dibilang orang bodoh, tapi Yesus bisa ngomong sekarang. Ya, betapa lamban hatimu, bukan hanya bodoh tapi juga lamban. Ketika kita tahu, oh iya, ya ini karena akibat berat. Nah, ketika kita tahu firman Tuhan, tapi kita menganggap masalah kita lebih penting, Tuhan nanti marah loh. Nah, selama ini hari Minggu dengar khotbah apa? Kalau memang Tuhan izinkan ujian, Tuhan bilang pakai firman. Jangan lupa firman. Memang Tuhan kasih kesempatan kita untuk mungkin ya agak sedikit ya sedih, tapi jangan berlarut-larut, karena itu akan membuat kita tidak percaya bahwa Tuhan bisa tolong kita. Jangan nangis kepanjangan sampai kita tidak punya iman bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu sebenarnya beristirahat di dalam Tuhan. Saya bilang sama almarhum papa saya waktu papa saya senang papa karena udah tidak menderita lagi. Nangis saya secara dunia, tapi hati saya bersuka cita karena firman. Karena firman Tuhan bilang orang yang meninggal di dalam Tuhan itu tidur, nanti dibangunkan ketika nafiri Allah, kebangkitan orang percaya. Saya melihat papa saya menderita sakit terus atau udah Tuhan ambil dalam sukacita surga. Itu kita, amin. Anak Tuhan punya pengharapan firman Tuhan yang akan membuat muka sedih menjadi sukacita di dalam Tuhan, hati yang gelisah menjadi tenang, bahkan muka-muka yang istilahnya kehilangan pengharapan itu dia akan bertemu lagi dengan Tuhan yang memberi pengharapan. Dia buka jalan, lanjut saat dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh sadar bahwa Tuhan bekerja nggak perlu kasih tahu kita, tapi bagian kita adalah iman, percaya. Nah, 2 orang ini langsung sepertinya blank, langsung ngapain, mentok dah. Kalau orang Kupang bilang mati sudah, habis sudah. Habis modal buat usaha, ditinggal suami, PHK, apalagi bentuk-bentuk keadaan-keadaan yang memang sudah tidak berpengharapan. Anak-anak Tuhan jadi stuck, anak-anak Tuhan jadi kehilangan kekuatannya. Makanya Tuhan marah, itu adalah gambaran orang yang bodoh dan gambaran orang yang lamban karena tidak tahu firman Tuhan. Jangan sampai tidak tahu firman Tuhan ketika Tuhan izinkan perkara-perkara yang sukar sebagai bentuk ujian. Dan untuk tidak menjadi bodoh dan lamban, baca firman. Baca firman. Sebab
Untuk menyadarkan mereka kembali, Tuhan ulangi lagi dari kitab Musa. Kitab Musa itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sampai kepada nabi-nabi. Kan Tuhan maha dahsyat, maha tahu. Jadi dalam sepanjang perjalanan, wah, dia khotbah dah semua itu. Untuk membuat mereka tahu, sadar tentang Yesus. Ya. Dan selanjutnya, ya, ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Waktu perjalanan menyampaikan firman Tuhan belum, tapi ketika dia mulai melakukan pemecahan roti, bicara tentang perjamuan itu, terbukalah mata mereka. Perjamuan Tuhan adalah bagaimana mengingatkan lagi, angkatlah roti, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Ingat, ada darah Yesus yang sudah tercurah untuk menyelamatkan kita. Masa hanya dengan masalah-masalah kita sampai kehilangan pengharapan? Bahwa Yesus aja kasih nyawanya, amin. Kasih semuanya, kasih hidupnya. Bahkan surat Efesus berkata dia menjadi miskin supaya kita jadi kaya. Haleluya. Itu sebabnya jangan mudah dilemahkan oleh apapun. Jangan menggantikan posisi Yesus dengan masalah-masalah kita. Yesus tetap di atas, maka dia mengendalikan semuanya. Tapi kalau kita taruh kesusahan kita, kesedihan kita, rasa putus asa, rasa sakit hati lebih dari firman, itu adalah tempat yang empuk bagi intimidasi iblis. Kita yang buka celah, bukan Tuhan tidak melindungi kita. Kita yang buka celah. Dan Tuhan marah. Tuhan marah. Kepada Paulus dikatakan, sudah 3 kali aku berseru, tapi utusan iblis terus menggocoh aku. Lalu apa jawaban Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah. Kita buka saja 2 Korintus. Sebenarnya saya tidak siapkan ayat ini, tapi luar biasa Roh Kudus mau memberkati Bapak Ibu supaya kita mengetahui bahwa dalam kelemahan justru Tuhan kuasanya sempurna atas saya dan saudara. 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Apakah saudara bermegah atas kelemahan atau ngomel-ngomel? Paulus bermegah sebab ada rahasianya. Ketika kita lemah, kuasa Tuhan itu turun sempurna. Kadang Tuhan izinkan ujian itu untuk seberapa kita menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan uji kepada bangsa Israel, dikatakan Tuhan sengaja menaruh mereka di padang gurun, membiarkan mereka lapar, membiarkan mereka haus, adalah untuk menguji seberapa besar mereka berharap kepada Tuhan. Amin, saudara. Bukan Tuhan tinggalkan kita, Tuhan lebih tahu rencana yang terbaik untuk kita. Jadi kalau Tuhan izinkan di fase-fase tertentu, sepertinya loh kok mukanya muram, ya jangan lama-lama. Amin. Percaya pasti datang pertolongan Tuhan. Dan luar biasa dikatakan di dalam ayatnya yang
Selanjutnya dari Lukas pasal 24, saya sudah mau akhiri. Lukas 24 tadi dikatakan ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Hatinya berkobar-kobar. Ya, Tuhan akan bicara di hati, bukan di sini. Firman Tuhan jangan di sini. Kalau di sini kita kan banyak alasan. Kita selalu mengukur, oh begini. Kita udah rencana. Tapi kalau kita mau serahkan sama Tuhan, Tuhan akan jamah hati. Tuhan jamah hati. Roh Kudus akan diberikan kepada kita untuk kita merasakan hadirat Tuhan. Kalau kita lihat bukan saja hati yang berkobar-kobar, yang saya katakan hati yang berkobar-kobar ini seperti semangat baru. Dari yang muka muram, lemah letih lesu, dari Yerusalem ke Emmaus itu 7 mil. 1 mil itu seperti, tunggu saya lihat dulu buku pintar saudara ya. 1 mil itu seperti 1,6 kilometer. Jadi kalau 7 mil itu dikatakan 11,263 km. Cukup jauh 11 kilo untuk tanpa kendaraan. Tapi waktu pertama dia jalan sambil muka muram. Ketika bertemu Tuhan, ketika sudah alami lawatan firman, ketika sudah alami pemecahan roti, saat itu langsung berubah hatinya, berkobar-kobar, bersemangat, dan tidak tunggu lama mereka kembali ke Yerusalem. Mereka langsung berubah. Mereka tidak tinggal dalam putus asa. Mereka tidak tinggal dalam kesusahan. Mereka tidak tinggal dalam kelemahan. Tidak tinggal dalam posisi awal. Langsung dari Emmaus kembali ke Yerusalem membawa berita kebangkitan Yesus. Saudara mau pilih yang mana? Waktu dari Yerusalem ke Emmaus tetap muka muram, tetap ada sesuatu yang menghalangi mata dan tidak mengenal cara Tuhan di dalam hidup kita, atau membiarkan Yesus mengajar kita, membiarkan Yesus bicara di hati kita, membiarkan tubuh dan darahnya setiap kali kita bersekutu itu mengendalikan seluruh hidup kita, maka hati kita akan penuh dengan semangat. Amin. Sebab Tuhan itu begitu mengasihi kita. Jadi ketika di dalam doa datang, alami Tuhan. Alami Tuhan. Dia berkuasa, dia terlalu berkuasa kalau kita memberikan kesempatan selebar-lebarnya untuk Tuhan. Ya, itu sebabnya mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kiranya kita mau benar-benar alami persekutuan dengan Tuhan di dalam firman dan mengalami persekutuan di dalam meja perjamuan Tuhan. Ketika saudara ada dalam perjamuan Tuhan, jangan tinggal dengan kemuraman, tapi berkobar-kobar dan semangat sehingga saudara bisa menjadi saksi Tuhan. Ya, jadi 2 orang murid Emmaus ini, mereka menjadi saksi karena dipulihkan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara. Inilah firman Tuhan.